Perkenalkan, nama saya Neng Nur Siti Mariam sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Adela Tirani sebagai pemateri. Saya Priska dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kota Suparti di Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Tinda. Di sini saya sebagai pemateri. Dan Jyokankai ini bisa diartikan sebagai hubungan perempuan dan laki-laki, di mana perempuan memiliki power yang besar atau hak kekuasaan yang besar kebanding dengan laki-laki. Namun dengan perubahan zaman dan perubahan sosial ideologi seperti Konfusianisme ini, laki-laki mendapatkan kekuasaan itu gitu. Dan Jyokankai ini terbagi lagi ke dalam Omiai, Goukon, Meshikon, dan Kankotsu Party. Ada omiai. Omiai ini adalah pernikahan yang dilakukan melalui perjodohan. Nah, omiai ini yang berarti berjumpa dan tatap muka. Nah, pada zaman dulu orang tua yang mengatur perjodohan untuk anak merekanya sendiri dengan menggunakan istilah macomblang atau nakodo. Nah, pernikahan seperti inilah karena alasan harta atau politik kebanding cinta dan ketertarikan gitu. Tapi pada saat Perang Dunia Kedua, budaya Barat dengan konsep percintaannya telah menyebar luas ke negara Jepang. Nah, pada saat itu juga orang Jepang banyak menikah mengatasnamakan cinta kebanding harta atau politik. Tapi banyak yang beranggapan bahwa cinta adalah hal yang rapuh dan tidak bisa bertahan lama, karena cinta bukanlah hubungan yang dibutuhkan di hubungan serius, apalagi di pernikahan. Meskipun cinta adalah perasaan yang kuat, tapi tetap tidak stabil atau ya tidak bertahan lama gitu. Omiai ini terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu jasa perantara, bacomblang atau nakodo, dan yang kedua itu biro jodoh. Yang pertama ada jasa perantara atau nakodo. Jasa perantara ini adalah mengantarkan proposal pernikahan untuk kedua belah pihak. Nah, jasa perantara ini akan memilih pasangan yang paling cocok yang dilihat dari latar belakang, hobi, pendidikan, atau prospek karir gitu dan sebagainya. Tapi ada juga jasa perantara yang memilih dua orang yang belum memiliki pasangan. Tapi ini biasanya dilakukan terhadap keluarga yang khawatir gitu, karena ada salah satu anggota keluarganya yang telat menikah. Lalu yang kedua ada biro jodoh. Biro jodoh ini adalah kedua calon pasangan beserta keluarganya, dan calon ini akan mengisi informasi pribadinya atau disebut shinjosho, seperti ada nama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, pada pertemuan pertamanya ini antara calon satu sama lain akan saling tukar informasi gitu atau mengobrol ringan biasa. Nah, lalu jika merasa cocok antara calon yang akan dijodohkan, akan ada pertemuan selanjutnya, atau bahkan ada juga yang sampai terhadap menikah gitu jika merasa mereka cocok gitu. Tapi jika masih penasaran atau belum mengenal terlalu dalam, akan ada pertemuan yang kedua kalinya gitu. Lalu mereka akan bertemu di ruangan privasi gitu, seperti di restoran privasi, di hotel privasi, lalu atau di rumah pria atau di rumah perempuannya gitu. Dan mereka akan menggunakan baju formal atau baju tradisi Jepang, lalu akan makan bersama. Nah, jika mereka cocok, mereka akan mengadakan pesta pernikahannya itu sebulan atau seminggu yang akan dilakukan. Untuk kedua calon yang dijodohkan ini, jika merasa cocok dan akan melanjutkan ke jenjang serius pernikahan, maka akan disebut miai gekon gitu. Sedangkan yang menolak atau merasa tidak cocok dirinya gitu terhadap yang dijodohkan, mereka akan memberitahukannya terhadap nakodo gitu, dan tidak menolak secara langsung, dan mereka akan berbicara terhadap nakodo bahwa mereka merasa tidak cocok dan tidak akan melanjutkan ke jenjang serius atau pernikahannya gitu. Lalu usia menikah di Jepang itu untuk perempuan 25 tahun, sedangkan untuk laki-laki 30 tahun. Tapi jika ada perempuan yang melebihi umur 25 tahun lalu belum menikah, mereka akan menyebutnya dengan kue Natal. Mengapa? Karena tidak terjual setelah tanggal 25, karena itu merupakan tekanan sosial dan budaya yang nyata untuk menikah di umur 25 tahun itu. Untuk tradisi omiai ini, statistik menyatakan bahwa untuk tingkat penceraiannya itu sangat rendah, karena mereka yang sudah menikah melalui perjodohan ini akan mengalami hubungan yang lama, karena mereka telah menghormati tradisi dan menghargai perkawinan.
Baik, yang kedua ada Gokon. Apa sih Gokon itu? Gokon itu singkatan dari Godo Kompa, yang artinya kencan berkelompok atau biasa disebut dengan kencan buta. Biasanya mereka bertemu dengan orang baru yang dapat dijadikan pasangan atau teman. Jika cocok bisa menjadi pasangan, jika kurang cocok bisa menjadi teman. Nah, di Gaukon tuh ada aturan-aturan penting yang harus kita ketahui, yaitu yang ke-1, jumlah peserta harus sama, harus sebanding. Kencan itu kan berarti berpasangan, jadi nggak mungkin gitu kalau misalnya ada jumlah peserta yang ganjil. Mereka biasanya jumlah pesertanya tuh banding 6 atau enggak banding 8, jadi cewek 6 cowok 6 atau cewek 8 cowok 8. Nah terus mereka juga biasanya duduknya berselang-seling, cewek cowok, biar mereka tuh berinteraksi satu sama lain. Tapi itu juga bebas tergantung masing-masing grup enaknya kayak gimana, jadi bervariasi. Yang kedua ada istilah yang namanya kanji. Kanji di sini itu artinya pemimpin grup. Jadi mereka mempunyai pemimpin di masing-masing grup. Ada kanji cowok, ada kanji cewek. Biasanya kanji cowok itu ditugaskan untuk mencari tempat atau ngebooking tempat. Biasanya mereka mencari tempat yang harganya murah, enak, terus suasananya tuh cocok buat minum-minum. Soalnya Gokun juga biasa diselingi sama minum-minum. Nah kalau udah dapet nih tempatnya, mereka si kanji cowok tuh akan ngabarin gitu di grup tempatnya di sini, hari apa gitu, sama jam berapa. Nah kalau biasanya kanji cewek itu terima apa adanya, kayak terima jadi gitu. Soalnya mereka kayak gengsi gitu, mau tapi gengsi gitu buat ngikutin Gokun, jadi mereka lebih memilih kayak diem aja gitu. Yang ketiga, biasanya kalau pas acara Gokun berlangsung, mereka diawali dengan memperkenalkan diri masing-masing. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, mereka akan bertukar pertanyaan. Jadi si cewek sama si cowok tuh saling bertanya gitu, saling kepo. Itu tuh biar menandakan kalau mereka tuh tertarik apa enggak gitu. Nah abis berkenalan diri sama menukar pertanyaan, mereka tuh biasanya ngobrol satu sama lain. Soalnya kan itu duduk berselang-seling, jadi mereka tuh ngobrol ke sebelahnya gitu biar makin deket. Nah biasanya di acara akhir di Gokun tuh mereka si pihak cowok biasanya bertanya email sama nomor telepon ke pihak cewek. Itu tuh biar enggak nyakitin perasaan si cewek gitu. Kalau misalnya enggak nanyain, itu sama aja ngelukain perasaan si cewek. Jadi suka nggak suka harus tetap nanya gitu. Nah kalau acara Gokun ini sudah selesai, kalau mereka saling tertarik biasanya mereka saling menghubungi gitu, buat ngajak kencan atau segala macem gitu. Ya intinya makin dekat gitulah biar jadi pasangan. Ya kalau nggak cocok ya jadi teman gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang Machikon. Machikon, dari kata machinya sendiri itu artinya kota. Untuk arti luasnya, Machikon adalah acara kencan buta skala kota. Jadi partisipannya hanya di dalam kota tersebut saja. Untuk Machikon sendiri sudah ada 12 tahun di Jepang. Untuk Machikon ini sudah digarap oleh pemerintah sangat serius, bahkan dimodali oleh pemerintah dalam menyelenggarakan acara Machikon ini, karena dapat dipercaya bisa mendorong atau memajukan tarif hidup. Machikon ini sudah ada di Jepang dari tahun 2004 di Utsunomiya, prefektur Tochigi, Jepang.
Untuk machikon sendiri sama goukon itu hampir sama-sama acara kencan, tapi untuk skalanya machikon ini tuh hanya kota, jadi hanya satu kota saja yang boleh mengikuti. Untuk persyaratan machikon ini disyaratkan umurnya 20 tahun, yang dimana 20 tahun ini adalah umur legal di Jepang, dan umur 20 tahun dan lajang. Biasanya biaya untuk machikon ini itu sekitar 6.500 yen. Tetapi untuk biaya lelaki sama wanita itu berbeda, yang dimana kalau laki-laki bayarnya 6.500 yen, tapi kalau perempuan setengahnya dari 6.500 yen. Dan machikon ini biasanya sudah tersusun oleh jasa penyelenggara secara rapi dan diselipkan game juga, yang dimana bertujuan agar peserta itu lebih dekat dan saling mengenal. Untuk pelaksanaannya ini itu jumlah pesertanya pun juga dibatasin dari 100 sampai 3.000 orang. Acaranya ini tuh biasanya dilakukannya di bar atau di restoran. Jadi acaranya ini tuh sangat lumayan mewah karena memang dibiayai oleh pemerintah kota tersebut. Dan kalau misalnya machikon ini dilaksanakan di restoran, biasanya mereka akan duduk di samping lawan jenis dan menghabiskan waktu sekitar 45 menit untuk mengobrol atau saling mengenal, biasanya begitu. Setelah itu nanti setelah 45 menit dari situ mereka akan bebas kemana saja, jadi bisa jalan ke sekitar restorannya, entah jalan-jalan atau bagaimana. Nah, ada beberapa penyelenggaraan machikon ini yang dikhususkan untuk penggemar tertentu. Contohnya ialah machikon yang dilaksanakan penggemar Monster Hunter yang bernama Caricon. Acara ini dilaksanakan sekitar bulan Januari, Mei, dan Agustus. Konkatsu Party merupakan bentuk dari goukon, omiai, dan machikon. Namun, konkatsu Party lebih berkelas dan lebih sederhana. Biaya yang dikeluarkan dalam konkatsu Party tergantung dari tujuan. Namun, biasanya orang-orang yang mengikuti konkatsu Party adalah mencari pasangan untuk menikah. Konkatsu sendiri berasal dari kong, yang artinya kekong atau menikah, dan katsudo, yang artinya tindakan. Jadi, konkatsu bisa diartikan sebagai melakukan tindakan untuk mencari pasangan dengan tujuan untuk menikah. Dalam konkatsu Party, probabilitas untuk memilih pasangan lebih tinggi dibandingkan dengan omiai.